Kalian catat ya brand ini. Jual dimsum cuma 10.000, coba sebanyak ini. Dan beragam banget. Cantik kan? Waktu sisi lain dimsum endut. Aku mampir ke yang cabang di Salemba. Bayangin aja ini cuma 10 ribuan woy. Yang spesial mulai dari 15 ribuan. Bukan dimsum dingin yang disajiin ke kita. Oh ada juga yang gorengannya mereka. Tapi yang wajib di order adalah yang ininya sih, yang spesial. Di torch semuanya sampai cakep. Dan mereka juga kalian bisa beli frozenan gitu loh. Aku pesan hampir semua menu karena kayaknya menarik deh. Ini dia semua makanannya mereka coba tahu kali ya. Ini yang spesial yang mentai. Tipe dimsum yang bukan cuma tepung doang, ngerti gak sih? Mereka ada varian baru yang tartar. Kayak ada sedikit asamnya gitu loh, khas. Dan komposisi ayamnya tuh banyak. Tapi favorit temanku tuh yang cheese meltnya. Yang pedes juga ada kok. Bahkan mix topping juga ada cuma belasan ribu. Pilihannya digoreng, ada juga yang dikukus. Crunchy di luar dan lembut di dalam kalau yang goreng. Ini bahkan cuma 12 ribu. Aku nggak ngerti sih mereka tuh untungnya di mana. Ekado isi telur puyuh coba utuh. Lumpia, kaki naga, cheese ball pun ada loh. Kalau mau agak berat dikit ada mie chili oilnya. Oh sama chili oil mereka kalian harus cobain sih. Sama saus keju jangan lupa. Ditutup sama salsa parilla yang the best banget. Mereka udah halal. Aku mampir ke yang cabang ini. Please sempetin kesini. Apalagi nih kita. Karena ada yang masih ingat sama pangsit goreng Legino. Yang dulu tahun 2020 viralnya bukan main. Sekarang begini. Bahkan sisi lain pangsit goreng Legino. Ini tahun 2020 siapa yang viralin ya? Sampai diundang Pak Jokowi loh. Tapi yang aku suka bapaknya selalu senyum tau. Semuanya dibuat sendiri, harganya juga masih sangat murah. Katanya dulu sampai gak kuat nanganin pelanggan. Padahal simple loh jualannya, cuma jualan pangsit. Cuma emang montok-montok sih pangsitnya. Pas aku datang bapaknya lagi nyiapin 9 porsi. Aduh keinget zaman dulu gak sih di tahun 2020. Kita cobain ya rasanya beda apa enggak. Aku pesen yang kue tiaonya juga. Lucu gitu loh pakai gelas ukur gitu kalau dibungkus. Ini pangsit yang spesialnya. Warnanya cakep sih. Nggak ada bagian yang gak kena bumbu dan diaduknya rata. Walaupun kulitnya tebel tetap enak kok. Cuma mungkin yang paling cocok adalah kue tiaonya ketika digabungin sama bumbunya. Bahkan ini ada puyung hai juga tuh gak sih. 20 ribuan dapat puyung hai tebel. Itu oke kok. Walaupun bukan seafood ya base-nya. Nggak ada kepiting, udang ataupun ayam. Sausnya manis gitulah. Cuma emang tebelnya di tepung. Dan ada nasi gorengnya juga. Untuk nasi gorengnya boleh lah. Beberapa pelanggan masih banyak yang loyal kok buat beli di sini. Kalau kalian masih beli apa enggak, bisa take away pakai plastik begini. Next mau apa lagi nih kita? Ada satu kios kecil di Pasar Santa yang ngejual makanan tuh brutal semua isinya. Bahkan di sisi lain fries. Bener-bener gak sengaja nemuin ini. Simple jualannya snack biasa. Pakai chicken fillet yang gede banget. Semuanya di deep fry kayak namanya fries. Digoreng sampai golden and crispy. Dan yang bikin mereka menarik adalah dituang sama bumbunya mereka. Sampai jadi merah begini. Kentangnya juga bukan kentang biasa. Seasoningnya semuanya tuh gak main-main. Truffle yang dikasih juga banyak sekali. Ayam fillet bisa 3 biji. Kentangnya sebanyak itu sampai penuh. Bayangin ini snack loh. Harganya mulai dari 30 ribuan aja. Kita cobain kali yang ini. Ini beneran berat banget. Ayamnya bumbunya medok banget karena dalamnya juga dimarinasi. Mereka bener-bener pakai dada fillet utuh, bukan kayak nugget gitu ya. Kentangnya wangi sekali ketika masuk mulut. Herbs, keju, truffle, dan bukan yang frozenan dipotong sendiri mereka. Kulitnya sampai masih ada. Oh, ada juga pakai keju yang di torch gitu atasnya. Dari penampakannya warna udah cakep sih. Komplemennya ada garlic bread. Pedesnya mereka tuh unik, bikin mau makan terus tau gak sih? Dan bukan yang pedas nyakitin. Selain komplementary garlic bread, ada juga burgernya yang bisa kalian pesen. Coleslaw, acar. Jadi satu udah setebel ini burgernya. Ketika dibuka dari pencet, jusnya keluar semua. Definisinya masih sangat juicy ayamnya. Nih mereka ada di sini, apalagi nih kita. Ada kios makanan Italia yang mencolok di salah satu pasar yang terbilang tradisional. Dan makanannya unik-unik semua loh. Bahkan di sisi lain R&D Trattoria. Aku dapat rekomendasi ini dari kalian. Pastanya tuh mereka bikin sendiri. Sistemnya tuh pilih saus, mix and match gitulah. Yang unik disediain free drink sama free cakes. Coba ini untuk ukuran yang free ya. Ini mantep banget loh. Banyak banget varian pastanya dengan banyak banget varian saus juga. Ketika aku masuk ke dapurnya, mereka tuh gak pakai bumbu instan tau gak sih? Kayak resepnya tuh bener-bener otentik apa adanya pakai bahan aslinya. Gak ada tuh pakai inisial LF. Semua dibuat sendiri. Memang harganya agak sedikit pricey. Tapi lihat deh, platingannya cakep banget loh. Ini yang bebek, aku pesan yang noci juga. Sama ravioli, ini raviolinya tipe yang gede banget. Bukan cuma tebal di kulit doang ya. Dan sausnya tuh rata. Ini bener-bener gak ada rasa bumbu instan sih. Lihat isiannya. Tapi please banget cobain spaghetti yang keju. Aku lupa namanya apa. Kentalnya bukan dari krim, tapi bener-bener dari keju. Dan gak enak sama sekali. Bebeknya tipis-tipis lah. Ini yang tanya juga unik, ube noci. Bentukannya kayak pentol. Ini oke sih kalau kalian pengen coba yang unik. Kalau mau lebih unik lagi, cobain yang ininya. Ini lemon cream cheese gitu loh. Cream cheese-nya kan manis asin, ditambah lagi asam dari lemonnya. Wah ini enak men. Salah satu konsep yang unik sih. Proporsi sekitar 60 ribuan. Next apa lagi nih kita? Ini kayaknya bakmi paling murah deh yang pernah aku temuin. 3 topping cuma 20 ribu. Porsinya banyak pula. Welcome to sisi lain, bakmi Asta. Tempatnya kecil banget, kayak di tenan petakan gitu. Harganya 20 ribu doang loh. Bakminya dibuat fresh deh kayaknya tiap hari. Porsinya itu 1 genggam utuh. Tapi magic ya dari bakmi Asta ini adalah 3 topping cuma 20 ribu. Bayangin, aku tuh gak ngerti mereka untungnya di mana. Bahkan aku makan ini semua under 100 ribu. Lihat sebanyak ini. Kita cobain dulu kali ya atu-atu. Minyak di bakminya sih yang jadi highlight. Chashunya juga oke banget loh. Bukan tipe yang di kulkas lama gitu, ngerti gak sih? Jadi masih sangat empuk. Mie-nya bisa aku bilang tuh kayak bakmi
bakmi GM. Tapi kalau kalian kesini please banget tambahin minyak bawangnya sama chili oil mereka. Aku tuh tahu ada satu chili oil yang enak banget di Jakarta, tapi ini udangnya lebih kenceng lagi. Aku bisa bilang ini chili oil terenak sih. Dagingnya lihat ya, sampai bawah-bawah. Kalau yang bakmi biasa atau bakmi gurihnya itu cuma di harga 20.000. Kayaknya mereka pakai minyak bawang sama minyak ayam deh. Tambahin sama kecap asin dan cabenya. Ini kalian go simple aja. Ini ayam yang gurih enak. Kuahnya bukan yang telur mendok, lebih ke plain aja. Oh, sama yang gak boleh dilewatin adalah pangsit chili oilnya. Ini beneran enak banget, bukan minyak doang. Baksonya walaupun frozenan bisa lah jadi alternatif juga. Aku nggak tahu sih kalian udah pada cobain ini apa belum, tapi ini wajib buat dicoba. Nih ada di sini, apalagi di kita. Di Bintaro ada usaha kecil yang nyempil. Sesimpel jualan ketan susu, tapi topping brutal. Bahkan di sisi lain ketan susu Geraha Raya. Bukannya tuh sore ke malam, cuma jual di gerobakan padahal. Jual ketan susu, tapi toppingnya tuh banyak banget. Dan harganya cuma belasan ribu. Yang paling menggoda tuh mangganya sih. Dikasih kental manis dengan berbagai macam topping yang bisa kita pilih. Lihat aja nih, coklat, alpukat, bahkan durian loh. Iya, pasta durian sama keju sebanyak ini. Kalau kalian suka yang manis ada sus, lotus, sebanyak itulah. Kalau yang buah ditutup lagi sama kental manis sama keju. Gak yang ribet dan kompleks kan. Kita cobain kalian dan warnanya cakep sih. Aku klasifikasiin yang pertama tuh ada buah. Kalau kalian makan di sini pesan pakai piringnya ya, dan dituang sama susunya. Susunya tuh pakai susu beruang. Mangganya cakep-cakep sih dan manis-manis. Kalau nggak mau buah asli juga ada selai buah kayak begini, kalau strawberry sama blueberry. Kalau ini mungkin tingkat kemanisannya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Tapi kalau udah direndam enak kok. Ada juga topping kue kering kayak biskuit-biskuitan. Tapi aku rekomendasiin yang almond sih. Almondnya tuh nggak benyek. Ada juga lotus. Ketika digigit ada lembek dari ketannya, crispy dari biskuitnya. Tapi hati-hati deh, kalau kesini tuh ngantrinya bukan main. Ada yang udah cobain dari Bintaro. Mereka baru buka kalau nggak salah jam 3-an deh. Nih mereka ada di sini, apalagi nih. Dulu ini adalah restoran paling terkenal di Bandung dengan tempat yang paling magical menurutku. Sekarang gimana ya kabarnya mereka? Ada yang tahu? Welcome to sisi lain, Lisung Dulang. Aku mampir ke Bandung Atas di Dago. Menunya mereka masih affordable banget loh. Aku pesan yang nasi panggang lisungnya. Walaupun aku datangnya malam ya, vibes kekeluargaannya sangat berasa di tempat ini. Hangat dari makanannya, banyak keluarga yang masih bercengkrama di sini. Semua makanannya masih sangat proper kok, dengan tempat yang sangat bagus juga. Kalau buat porsi sharing pesan pizzanya deh, bukan yang pelit di topping. Sambil nikmati pemandangan bareng keluarga, tengok ke semua yang full hijau. Dan di sini adem banget. Banyak banget yang ngira mereka tuh udah tutup, tapi enggak sama sekali. Mereka malah masih buka dan masih eksis. Dan makanan mereka improve sekali loh. Biasa kalau tempatnya sangat bagus, makanannya zonk. Ini enggak sama sekali. Kompleksitas rasanya itu loh. Minumannya juga favorit banget di sini. Bukan yang dibanyakin di es atau diketok mahal buat nikmatin pemandangannya. Mereka udah ada 20 tahun loh, bayangin. Orang tua kalian pasti tahu deh sama tempat ini. Nih ada promo nostalgia di Lisung. Kalau pernah foto di Lisung tinggal recreate lagi aja. Dapat deh voucher 50.000 gratis. Banyak juga yang ngadain acara di sini. Nih mereka di sini, apalagi nih kita. Bayangin burger cuma 12.000. Mungkin ini adalah jajanan yang aku akan rekomendasikan ke kalian. Bahkan sisi lain jajanan kaki lima. Yang pertama dan terutama adalah Cimol Bojot AA. Dulu di Jakarta tuh gak ada sama sekali. Mereka tuh sistemnya udah ada stoknya, tinggal digoreng aja. Tapi yang ngebuat enak tuh karena isian mereka tuh beragam banget dah. Bumbunya juga beragam banget. Aku pesen 5. Bener-bener isi daging moza. Yang kedua kalian pasti udah tahu tahu go. Highlight aku di video ini adalah cara proses masaknya sih. Aku nggak tahu itu dituangin apa, tapi jadi meriah dan ngebuat tahunya tuh berubah warna. Meletup-letupnya itulah yang bikin enak dan jadi kriuk banget. Bener-bener golden and crispy. Mungkin banyak yang bilang mahal, banyak yang bilang murah, banyak yang bilang standar. Tapi ini definisi comfort snack gak sih? Kayak bahkan pesan 10 abis sendiri tuh bisa tau gak sih? Dan sekarang mereka udah ada di mall dong. Apalagi kalau kalian tambahin cabenya mereka. Ditusuk gini aja. Itu yang kedua. Nah yang terakhir, mungkin mereka yang belum tahu. Namanya Kampung Burger. Aku nggak tahu di daerah kalian ada apa enggak. Tapi ini definisi burger dengan harga 12 ribuan yang worth it banget. Dagingnya kelihatan legit gitu loh. Ada yang pakai keju juga cuma nambah beberapa ribu doang. Dikasih saus yang banyak. Terakhir ditutup ada yang spesial juga. Bukan kayak snack murahan kok. Bahkan ada ayam fillet segede ini paha. Next apalagi nih kita. Thanks for watching. Please subscribe.